Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kembali lagi bersama Kang Sarman, masih di channel Kawan Horor. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah horor dari tulisannya @penjahat Klausa yang berjudul Warung Gaib Tepi Jalan. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar atau bahkan pernah mengalami sendiri kisah ini di dalam sebuah perjalanan, menemukan sebuah warung gaib di tepi jalan. Sebelum masuk ke cerita selengkapnya, buat kalian jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Tiap hari kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam sudah menunjukkan setengah 12 malam, aku dan 3 teman, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, aku dan Sony selalu bareng, karena jalur rumah kami hampir searah. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba, Sony meminggirkan motornya dan mengajakku untuk mampir bila ada warung nantinya. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah aku menyetujui, kita pun kembali jalan, dan aku jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi dan sangat sunyi, namun malam ini sangat berbeda. Biasanya aku pulang jam setengah 1 malam saja tidak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun aku tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Aku kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi menjadi buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba Sony yang di depanku berhenti. "Kenapa Son, motor kamu?" tanyaku kepada Sony. Tadi aku lihat ada polisi tidur gede banget. Aku hantam saja, makanya aku berhenti untuk ngecek, takut kenapa-napa ini motor, jawab Sony. Polisi tidur? Setahu aku jalan ini nggak ada polisi tidurnya. Aku dari tadi di belakang kamu juga nggak ngelihat kamu menghantam apapun, seruku. Aku berusaha meyakinkan diri dengan apa yang aku dengar dengan memeriksa lingkungan sekitar. Dan hal ini membuat kacau pikiranku. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Ini nggak mungkin bercanda karena setauku dia orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali, apalagi di situasi seperti ini. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Aku melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya aku dan Sony saja yang berada di jalanan malam itu, dan itu yang membuatku heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan, samar-samar lampu 5 watt. Dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baliho atau papan iklan yang besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang di situ. Akhirnya, kami berhenti dan mampir ke warung tersebut. Saat aku turun dari motor, tiba-tiba kakiku tersandung papan kilometer yang tingginya selutut. Dan cukup membuat kakiku menjadi sakit. Sudahlah. Faktor dingin dan sedikit kecapean membuatku nggak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan bapak-bapak. Sepertinya mereka seorang suami istri dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun hanya tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, aku pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu pemilik warung. "Warungnya buka 24 jam ya, Pak?" tanyaku. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujarku. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu itu. "Oh iya, terima kasih, Bu," jawab Sony.
Aku buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh mas untuk isi perut mas ini. Masih hangat loh mas, ujar ibu warung. Iya bu, makasih, jawabku. Lagi-lagi, ibu itu hanya tersenyum kepada kami. Lalu, aku ambil tahu isi itu. Kebetulan memang sangat lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Hal yang luar biasa ketika mencicipi hidangan yang sangat enak dan tak pernah ketemui kala itu. Seperti biasa, sehabis makan, aku bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa bu? Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan, ujar Sony sambil tertawa. Semuanya 20.000 mas, jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat kami menuju motor, lagi-lagi aku tersandung papan kilometer. Oke, kali ini aku benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki aku tersandung, aku pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaranku hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, aku berpisah dengan Sony. Rumahku masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumahku tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena aku kelelahan, gumamku. Sesampainya di rumah, aku sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum mengantuk. Aku pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP-ku berdering, ada panggilan masuk. Ternyata itu dari Sony. Tadi kamu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawabku. Kirain aku doang, Dit. Motorku pas dicek di rumah, ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gua menghantam polisi tidur gede banget, coy, ujar Sony. Ya, syukur deh, Son. Sorry, aku capek banget nih. Aku tutup dulu ya teleponnya. Besok di kampus aja ngomonginnya, jawabku. Oh, oke, Dut, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuatku bingung, akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Seperti biasa, alarm HP-ku pukul 5 pagi berdering untuk membangunkanku sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek, namun betapa kagetnya aku karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamarku dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Aroma busuk seketika menyelimuti seluruh ruangan. Aku mencoba fokus pada penglihatanku. Betapa terkejutnya aku saat melihat sebuah piring yang ada di tangan sosok ibu itu. Sebongkah daging dan belatung menggeliat terlihat di depan mata. Tubuhku terasa lemas dan tak bisa teriak sama sekali. Perlahan, sosok bapak itu melambaikan tangannya kepadaku tanpa berkata apapun. Tolong. Dengan sekuat tenaga, aku berteriak, namun suara tak bisa keluar. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Aku mencoba untuk membaca ayat-ayat yang aku bisa sambil memejamkan mata, berharap sosok itu pergi. Dan memang benar, ketika azan subuh berkumandang, aroma busuk itu pun menghilang dan sosok itu juga. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Aku berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya, aku sampai di jalan yang kemarin aku lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah aku dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan kilometer 12 yang membuat aku tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat kami semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya, karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah aku berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas, aku melihat rambutnya yang panjang, bergaun putih. Wah,
Itu membuatku gemetar dan aku cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena aku belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya aku berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya," ujarku. "Iya mas," jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Gumamku dalam hati. "Ini nasi uduknya mas." Ibu itu memberikan nasi uduk pesananku. "Iya, terima kasih bu," jawabku. Rasa penasaran membuatku ingin bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali ya? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanyaku. "Oh, tidak mas. Kalau malam di sini lumayan ramai. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam," jawab ibu itu. "Oh, begitu ya bu," ujarku. "Kenapa mas? Kok mas mukanya pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang semalam aku dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan. "Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan semata mas. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa," ungkap ibu itu. "Aku sering melewati jalanan sini, tapi baru kali ini merasakan hal seperti semalam bu," kataku. "Iya, kemana-mana banyakin doa ya mas," ibu itu memberiku saran. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, aku pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarku tadi pagi itu bukanlah halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Beberapa hari kemudian, aku menceritakan kejadian yang aku alami ke Sony, dan ia juga mendapat gangguan yang sama. Semenjak saat itu, kami sebisa mungkin pulang kuliah sebelum maghrib. Kita memasuki cerita yang kedua, masih dari tulisannya @penjahat Klausa, berjudul "Ada Sesuatu di Rumahku". Namaku Ridwan. Aku baru pindah dari ibu kota karena orang tuaku dipindah tugaskan dinas di kota ini. Aku baru 1 bulan tinggal di kota ini. Rumahku cukup besar dan banyak yang bilang bekas peninggalan Belanda. Rumah ini sengaja dibeli oleh ayahku sebagai kado ulang tahun pernikahannya dan sekalian perayaan atas naik jabatan beliau. Ada beberapa bagian rumah yang perlu diperbaiki karena lapuk termakan usia. Oh ya, rumah yang aku tinggali saat ini identitasnya tak pernah disebutkan oleh penjual. Yang jelas, beliau sudah meninggal 6 tahun yang lalu dan rumah pun menjadi terbengkalai. Bagian rumah yang perlu dipugar pertama kali adalah depan rumah seperti teras, pekarangan, taman, dan lain-lain. Seperti biasa, pasukan manusia pembangunan dengan slogan "Bersama Kuli Membangun Negeri" sedang asik bermain dengan peralatan mereka masing-masing. Mereka sampai fokus pada satu titik bidang di mana bor palu linggis tidak bisa menghancurkan lantai yang batunya cukup keras. Aku pun tidak menghiraukannya karena memang tidak memahami apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Aku tak pernah mempedulikan hal-hal yang menurutku tidak begitu penting dan tidak ada pengaruhnya untukku. Tahu dah, bukan urusanku, itu urusan mereka dengan orang tuaku saja, gumamku. Oh iya, aku di rumah tinggal dengan ibuku saja karena ayahku sedang melakukan perjalanan dinas untuk beberapa waktu. Dan artinya ketika para pekerja bangunan itu pulang, hanya tinggal aku dan ibuku. Sudah bisa bayangkan bagaimana suasana tinggal di sebuah bangunan tua di malam hari. Hari berlalu, tak terasa sudah 4 hari para pekerja menemani aku dan ibuku di rumah, setidaknya hingga sore hari. Namun malam ini saat aku hendak pergi ke toilet untuk sekedar buang air kecil, samar-samar dalam gelap dari kejauhan terlihat sesosok yang sedang jongkok sambil mengayunkan tangannya. Mungkin itu salah satu pekerja yang ingin lembur, pikirku saat itu. Lambat laun terdengar suara seperti orang sedang memalu batu. Aku pun tidak menghiraukannya karena aku masih berpikir bahwa itu pekerja yang kulihat tadi. Tapi nampaknya suara pukulan itu semakin keras dan sedikit menggangguku. "Kenapa tidak besok saja, Pak?"
ini sudah malam loh, kataku dengan sedikit teriak dari dalam rumah. Suara itu masih saja terdengar dan aku mencoba untuk menghampiri sumber suara itu dan kuintip di balik kaca jendela. Loh, kok nggak ada? Kemana perginya pekerja itu? Sumber suara berpindah dari semua di depan rumah kini berada di dalam rumah, tepatnya berada di dapur. Pikiranku kalut pada saat itu. Aku berlari menuju kamar tidurku dan mencoba untuk terlelap walaupun suara pukulan itu masih terdengar. Keesokan harinya, aku ceritakan kepada ibuku tentang kejadian semalam. Bu, semalam ibu mendengar suara ketukan palu nggak? Tanyaku kepada ibu. Hah? Suara apa? Ibu tidak mendengar sama sekali ketukan palu itu. Kamu kurang fokus mungkin? Bandah ibu. Aku penasaran dengan hal yang menimpaku semalam. Aku tanyakan kepada tiap-tiap pekerja. Semalam siapa yang pukul-pukul lantai hingga larut malam? Namun, jawaban mencengangkan yang justru aku dapat. Para pekerja sebelum jam 6 sore sudah meninggalkan rumah semuanya. Lantas, siapa yang memukul-mukul lantai pada malam itu? Aku melewati hari dengan kejadian yang sama hingga hampir 2 minggu lamanya. Dan malam itu, apesnya, ibuku sedang ada acara di luar yang mengharuskannya untuk pulang pagi. Tepat pukul 10 malam, aku terbangun dari tidurku karena hasrat buang air kecil yang tidak bisa kubendung lagi. Nonton TV dulu kayaknya asik deh. Kunyalakan TV, tak lupa kusiapkan amunisi-amunisi penduduknya seperti rokok, cemilan, dan segelas kopi. Sungguh nikmat. Aku menikmati acara televisi malam ini hingga waktu menunjukkan jam 12 malam. Dan sayangnya juga, aku belum mengantuk pada saat itu. Aku mengambil sebuah buku untuk kubaca dengan harapan semoga bisa tertidur. Karena menurut penelitian, apabila kita ingin cepat tertidur, maka bacalah. Belum ada 3 halaman aku membuka buku. Dengan terdengar samar-samar seperti suara bayi menangis. Aku tidak menghiraukan itu dan aku masih berpikir bahwa itu suara anak kucing yang mungkin sedang berkeliaran di sekitar rumah. Maklum, namanya juga anak-anak suka bercanda. Namun, suara itu lama-lama semakin jelas terdengar. Dan suara kehormatan untuk pertama kalinya aku meyakini bahwa ada suara tangis bayi dalam rumahku. Itu suara tangisan bayi. Itu kenapa ada di dalam rumah ini? Aku panik. Aku pun berjalan menuju pintu keluar, berharap di depan ada warung yang masih buka untuk sekedar nongkrong mencari teman. Baru membuka pintu rumah, suara tangisan bayi semakin banyak dan menyebar setiap penjuru rumah. Aku terkepung dalam tangisan-tangisan tersebut. Tubuhku mulai gontai dan pandangan mulai kabur. Namun, ada sesuatu yang mendorongku dari belakang. Bro, aku terpelanting dan mendarat tepat pada titik di mana aku bisa melihat sosok yang sedang jongkok memalu lantai. Aku mendengar erangan lirih tepat di sebelahku. Dalam setengah sadarku, aku melihat tepat di sampingku sesosok anak kecil dengan tubuh yang hitam legbang, dengan kepala besar dan berlubang pada dahinya. Sosok itu terus memukul lantai yang ada di bawahnya dengan erangan-erangan lirih, namun masih bisa aku dengar. Sosok ini mungkin yang aku lihat pada malam itu. Aku masih setengah sadar dan tiba-tiba tanganku seperti bergerak sendiri dan ikut memukul lantai tersebut. Rasa sakit dan luka pada tanganku menyadarkanku, namun sosok itu nyata masih berada di sebelahku. Ia seakan memberikan tanda padaku untuk menghancurkan lantai itu. Namun aku bingung dengan apa aku dapat menghancurkan lantai itu. Aku pun mencari cara untuk membobol lantai itu, dan entah kekuatan dari mana datangnya. Dengan sekali pukulan palu, aku berhasil membobol lantainya. Aku terbelalak saat mencoba memungut puing-puing lantai. Terdapat seonggok bungkusan kain seukuran setengah lengan manusia. Awalnya aku berpikir mungkin hanya kain biasa yang tak sengaja tertimbun pada saat rumah ini dibangun. Aku penasaran dengan kain itu dan aku buka. Dan sebuah hal yang mengejutkan dengan apa yang telah kutemukan. Astagfirullah, ini kan janin yang sudah mengering. Ini kain kafan. Ini kain kafan. Awalnya aku kira cuma satu tanganku mencoba memukul lebih kencang, dan betapa mengejutkannya yang kupijak saat ini adalah kuburan massal janin bayi yang telah dibungkus kain kafan.
Aku pun tak bisa mengendalikan tubuhku kembali dan tertidur bersebelahan dengan kumpulan janin bayi itu. Itu adalah momen pertama kalinya aku berinteraksi dengan makhluk yang tak kasat mata. Bertemu langsung dan menemukan sesuatu yang telah lama tersembunyi di rumahku. Keesokan harinya aku menceritakan kepada ibuku dan 2 hari kemudian ayah pulang dan segera memindahkan janin tersebut ke pemakaman umum. Hari demi hari aku lewati dan gangguan pun tidak muncul lagi. Menurut beredarnya cerita, penghuni rumah yang dulu adalah seorang dokter yang sering membuka praktek aborsi dan janinnya dikubur di halaman rumahnya. Kali ini aku melewati hari dengan berbeda. Suatu ketenangan tentunya. Namun ada hal yang masih menjadi tanda tanya bagiku. Siapa sosok anak kecil yang memukul lantai tersebut? Apakah masih ada korban yang belum ditemukan? Iya, itulah 2 kisah horor malam ini. Semoga dapat menemani kalian semua pecinta cerita horor. Semoga dapat menghibur dan dapat kita ambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan pengucapan saat membawakan kisah ini ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa esok hari dengan cerita menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.